give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Good morning, I'm GF Medan. Greater people, we are not living by sight, we are living by faith. And with Jesus, nothing is impossible. Let's praise Him. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Praise Him, church, because in Jesus nothing is impossible. Let's live by faith. Say, I'm not gonna live by what I see. No, no, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Are you believe, church, that in Jesus nothing is impossible? Let's declare our faith. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, yes, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strong
Kau bawaku ke tempat tinggi, penuh berkat dan anugerah terbesar. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Berjalan bersama Tuhan, berjalan di dalam iman kita, bukan dari penglihatan maupun perasaan kita. Percaya Tuhan itu setia. Kau telah pilih diriku sebelum dunia dibentuk, sebelum dunia dibentuk. Sebab Kau mengasihi kami ya Tuhan, dan mengenal kasih-Mu, hidup dalam rencana-Mu. Kau bawaku ke tempat tinggi, penuh berkat dan anugerah terbesar. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Di dalam Dia kita tidak akan kekurangan satu apapun yang baik, sebab Dia Allah gembala kita. Jauh lebih besar dari impianku, jauh lebih besar dari impianku, jauh lebih besar dari impianku, jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Katakan jauh melebihi, jauh melebihi, jauh melebihi, jauh melebihi, jauh melebihi, jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Yehovah Jireh, Allah El Shaddai, gembalaku yang menyediakan bagiku, yang memelihara hidupku, yang memagari hidupku. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang setia, yang telah memanggil kami sebelum dunia diciptakan, yang telah menetapkan kami untuk menjadi berkat, untuk memenuhi panggilan-Mu dalam hidup kami. Engkau memiliki rancangan yang mulia bagi kami ya Tuhan. Tak peduli apapun keadaan saat ini, tak peduli apapun tantangan di depan kami,
Semakin besar tantangan kami, maka kemuliaan-Mu semakin besar. Perkara ajaib Engkau lakukan. Engkau selalu tepat waktu dalam menolong kami. Sebab rancangan-Mu harus terlaksana. Rancangan-Mu tak pernah gagal. Dari generasi sampai generasi, nama-Mu besar. Karya-Mu agung di hidupku. Perkara ajaib selalu terjadi dalam setiap hariku. Ku melihat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu tak pernah habis. Anugerah-Mu baru setiap pagi. Kau Allah yang setia. Firman-Mu ya dan amin. Biarlah ku selalu melihat kepadamu, memandang wajah-Mu. Kaulah sumber kekuatanku. Ku mau hidup bagi-Mu, berjalan bersama-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Kuasa-Mu, otoritas-Mu menyertai gereja-Mu. Kami boleh bersinar dan menjadi terang di saat dunia yang gelap. Boleh menjadi jawaban, bukti kasih Kristus. Saat ini biar setiap yang mendengarkan berita baik, yaitu Tuhan telah mati bagi kita. Ada pengharapan baru, ada kekuatan baru, bangkit kembali dari keputusasaan, dari kekecewaan. Sebab Dialah Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau yang ditinggikan. Thank you Jesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk persekutuan dengan Roh Kudus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara terkasih. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita nyatakan deklarasi kita. Yuk kita nyatakan bersama-sama. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Greater destiny. Puji nama Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna di sepanjang minggu ini untuk kita semua. Walaupun kita tahu bersama keadaan masih belum terlalu baik di luar sana, kita masih harus terus untuk berdiam di rumah, diam, duduk tenang, karena saya juga percaya bahwa
Tuhan memang sedang menginginkan untuk kita semua rest. Let do the rest and God do his best. Jadi itu sekarang Tuhan yang akan lakukan yang terbaik. Kita duduk diam di rumah, terus bersyukur, terus memuji Tuhan. Baik, saudara-saudara terkasih, dalam 2 bulan ini yaitu Juli Agustus, subtema gereja kita adalah Leading Inside Out. Minggu lalu Pastor Erwin sudah banyak menjelaskan tentang Leading Inside Out, yaitu memimpin dari dalam keluar. Kita semua percaya bahwa kita bisa memberikan sesuatu yang baik. Kita beri sesuatu teladan ketika dari dalam, insight-nya benar. Kalau insight-nya benar, ketika di dalam ini sudah dipenuhi dengan karakter Kristus, maka apa yang akan keluar tentu akan menunjukkan semua hal-hal baik yang bisa membawa dampak bagi banyak orang. Nah, untuk topik 2 minggu ini, jadi dari minggu kemarin sampai dengan minggu ini, jadi ada series ya, saudara terkasih. Topik kita adalah Know Your Why. Jadi sudah dimulai dari minggu lalu, seri yang pertama dari Know Your Why, dan hari ini saya akan membawakan seri yang kedua atau seri terakhir dari Know Your Why. Kenali motivasimu. Gereja kita ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa sebagai orang yang dipanggil, murid-murid Kristus yang dipercaya untuk memimpin, maka penting bagi kita untuk mengenali apa yang menjadi motivasi kita ketika memimpin. Minggu lalu kita sudah diajarkan motivasi yang pertama, atau sebelum saya masuk ke motivasi itu, sebagai informasi bersama buat kita bahwa tentu akan banyak perbedaan motivasi memimpin para pemimpin dunia dengan motivasi memimpin para pemimpin-pemimpin Kristen, murid-murid Kristus yang sudah menjadi orang-orang percaya dan mengerti kebenaran. Kita tahu bersama, memang tidak semua, tapi saya percaya hampir kebanyakan pemimpin-pemimpin dunia mungkin memimpin dengan motivasi ya kekayaan mungkin, ketenaran mungkin, pengakuan mungkin saja, ingin diakui oleh banyak orang, dan juga mungkin keinginan untuk berkuasa. Ini adalah motivasi yang saya pikir hampir dimiliki oleh seluruh pemimpin-pemimpin duniawi. Nah, gereja kita, saudara-saudara terkasih, ingin mengajarkan kepada kita semua yang sudah dipanggil untuk memimpin. Yuk, mari kita lakukan memimpin ini. Mari kita pimpin semua orang-orang yang dipercayakan kepada kita dengan motivasi yang benar. Nah, minggu lalu kita juga sudah belajar bahwa memimpin, saya percaya, kita semua percaya bahwa orang-orang percaya semua akan dipanggil untuk memimpin. Mulai dari seorang pria akan memimpin keluarganya, istri dan anak-anaknya, mungkin istri juga akan memimpin anak-anaknya di rumah, ya. Kemudian mereka-mereka yang ada di marketplace juga akan memimpin. Nah, penting bagi kita semua sebagai orang-orang yang sudah menjadi murid Kristus, yang sudah dipanggil untuk memimpin, penting untuk punya motivasi yang benar di dalam memimpin. Minggu lalu kita sudah diajarkan motivasi yang pertama untuk memimpin bagi pemimpin-pemimpin Kristen, ya, adalah menyenangkan atau memuliakan Tuhan. Itu motivasi pertama. Hari ini, saudara-saudara terkasih, pemimpin-pemimpin Kristen yang luar biasa, hari ini kita mau belajar motivasi yang kedua. Ya, yang sekaligus menjadi topik khotbah kita pada pagi ini, bring out the best in others. Apa ini bring out the best in others? Kenapa dia menjadi motivasi? Bring out the best in others maksudnya adalah pemimpin-pemimpin Kristen ini hendaklah ketika memimpin harus selain menyenangkan hati Tuhan seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu,
Maka motivasi yang berikutnya yang benar adalah membantu orang-orang yang dipimpin menemukan dan mengeluarkan potensi terbaik yang mereka miliki. Dahsyat. Jadi sebagai seorang pemimpin Kristen, murid-murid Kristus, ketika kita dipercayakan memimpin, maka motivasi yang kedua yang harus kita jalankan sebagai pemimpin adalah membantu orang-orang yang kita pimpin untuk boleh menemukan dan mengeluarkan potensi terbaik mereka. Jadi di dalam motivasi ini terlihat sekali, ya saudara-saudara terkasih, bahwa fokusnya bukan kita. Tapi fokusnya adalah orang yang kita pimpin. Domba-domba yang dipercayakan kepada kita. Seorang ayah ketika memimpin rumah tangga juga harus mampu membantu istri untuk mengeluarkan potensi terbaik yang dia miliki. Seorang ayah juga harus mampu membantu mengeluarkan potensi terbaik yang dimiliki oleh anak-anaknya ketika dia memimpin. Demikian juga kita yang dipercaya saat ini untuk menjadi pemimpin kelompok-kelompok kecil di gereja. I care leader, I care coach, head coach, koordinator department, siapapun orang yang dipercaya untuk memimpin kelompok kecil, sedang maupun besar. Maka ingat, kita belajar hari ini, motivasi yang kedua adalah membantu orang yang kita pimpin untuk boleh menemukan potensi dan mengeluarkan potensi terbaik yang mereka miliki. So mungkin pertanyaannya adalah bagaimana caranya memimpin sehingga orang yang dipimpin akan bisa menemukan dan mengeluarkan potensi terbaik mereka. Saudara terkasih, hari ini kita akan belajar bahwa motivasi ini, motivasi untuk membantu menemukan potensi dan mengeluarkan potensi terbaik dari orang-orang yang kita pimpin, haruslah diperoleh melalui teladan yang baik. Dahsyat. Jadi seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan yang baik. Agar apa? Ya itu tadi. Agar ya dengan niat atau tujuan orang-orang yang dipimpin ini nanti akan menghasilkan atau menemukan potensi terbaik mereka. Maka perlu memberikan keteladanan yang baik. Ini yang mau kita gali hari ini, saudara-saudara terkasih. Ya. Yuk kita baca kembali bahwa tetap kita dari 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3. Saya bacakan buat Anda. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Nah ini bicara tentang apa? Ini yang kemarin minggu lalu, saudara terkasih. Menyenangkan hati Tuhan, jangan untuk menyenangkan diri sendiri, jangan untuk mengambil keuntungan diri sendiri. Lakukan itu untuk Tuhan sekaligus sebagai devote, pengabdian diri kita. Pengorbanan harus kita berikan. Sebagai seorang pemimpin, kita harus rela berkorban. Jangan pernah mengambil keuntungan dari orang-orang yang kita pimpin. Ini jelas sekali Petrus mau ingatkan kita di ayat yang kedua. Nah hari ini kita akan bahas ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudara terkasih, ayat ini sangat clear, ayat ketiga. Petrus ingin memberitahu kepada pemimpin-pemimpin di masa itu, orang-orang yang memimpin di masa itu, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Jangan kita merintah. Pemimpin dengan motif, pemimpin Kristen bukanlah pemimpin yang hanya mampu memerintah. Kalau hanya mampu memerintah, kemudian hanya ingin memenuhi tujuan pribadi, apakah itu kekayaan, apakah itu pengakuan, apakah itu kekuasaan, itu bukan pemimpin Bapak Ibu, saudara terkasih. Itu adalah bos. Inilah bedanya bos dengan leaders ya gitu ya. Bos dengan pemimpin. Pemimpin yang baik bekerja bukan berdasarkan perintah. Petrus sudah begitu highlight itu di ayat yang ketiga ini. Ya, jangan memerintah, jangan kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi kamu hendaklah menjadi teladan.
Hari ini kita mau belajar, saudara terkasih. Teladan seperti apakah yang akan mampu membawa orang-orang yang kita pimpin menemukan potensi dan mengeluarkan potensi terbaik mereka. Tentu bukan teladan sembarang teladan. Nah, sebagai orang-orang yang sudah percaya, sebagai murid-murid Kristus, ketika kita memimpin, satu hal yang harus kita ingat. Maka kalau kita ingin memberikan teladan kepada orang-orang yang kita pimpin, lakukanlah itu seperti Yesus yang sudah menjadi teladan bagi kita semasa dia hidup di dunia ini. Jadi teladan yang harus kita pakai, teladan yang harus kita laksanakan atau kita jalankan adalah teladan seperti teladannya Kristus. Seperti apa teladannya Kristus? Ini yang harus kita pelajari, ini yang kita mau banyak diskusikan pada pagi hari ini. Saudara-saudara terkasih, kalau kita lihat ya tadi kita harus memberi teladan yang baik. Jadi lewat teladan yang baik, maka orang-orang ini akan mampu menemukan potensi terbaiknya. Lewat teladan yang baik, orang-orang yang kita pimpin akan mampu mengeluarkan yang terbaik. Ya, potensi terbaik yang mereka punya. Kadang ya, kalau kita tahu bersama bahwa sebetulnya banyak yang kita pimpin ini, orang-orang yang kita pimpin itu punya potensi. Tapi karena kesalahan seorang pemimpin, arogan, merasa dirinya berkuasa, selalu memerintah, maka orang-orang ini tidak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Terhalang oleh sikap kita. Nah, hari ini kita mau belajar teladan Yesus Kristus yang sudah dia berikan kepada murid-muridnya dan orang-orang ketika dia ada di dunia ini. Ada dua hal ya pemimpin-pemimpin yang dahsyat ini yang kita mau belajar hari ini lewat keteladanan Kristus. Teladan kepemimpinan Kristus. Yang pertama, teladan melalui sikap dan tingkah laku Yesus selama dia ada di dunia. Dan yang kedua, teladan tentang pemahaman pikiran. Jadi lewat sikap dan tingkah laku serta pemikiran Yesus. Ini yang kita mau belajar hari ini. Teman-teman, ya. Saudara-saudara terkasih, ini yang kita mau belajar hari ini, teladan lewat sikap dan tingkah laku ya Yesus selama dia ada di dunia serta pemahaman pikiran. Ya, bagaimana Yesus, pemikiran Yesus selama dia ada di dunia. Yang pertama, sikap dan tingkah laku. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari sikap dan tingkah laku ketika Yesus mengajar murid-murid dan orang-orang. Nah, ini yang perlu kita teladani, ya saudara-saudara terkasih. Yang pertama saya mau beritahu adalah, pertama, Yesus selalu mengawali setiap rencana dan tindakannya untuk mengajar dengan terlebih dahulu berdoa. Yesus setiap kali merencanakan untuk mengajar orang-orang, maka dia terlebih dahulu berdoa. Jadi sikap Yesus dalam hal ini adalah menunjukkan sikap yang baik dengan terlebih dahulu berdoa. Yuk kita lihat di dalam Markus 1 ayat 35. Saudara terkasih, saya bacakan buat Anda. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi sebelum dia akan pergi bersama murid-muridnya untuk mengajar dan menyampaikan kabar baik kepada banyak orang di pelosok-pelosok, selalu Yesus mengambil waktu untuk pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Maka sebagai seorang pemimpin Kristen, ketika kita memimpin, jadikan ini sebagai teladan kita. Sebelum kita punya rencana, apapun yang ingin kita lakukan, maka mulailah terlebih dahulu dengan doa. Seperti Yesus tadi di dalam Markus 1 ayat 35. Yang kedua, Yesus memberikan teladan kepada kita, tunduk kepada otoritas yang ada di atasnya. Yesus tunduk kepada otoritas yang ada di atasnya, yaitu kepada Bapanya. Kita lihat di dalam
Matius 3 ayat 15, saya bacakan buat kita semua. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, maksudnya kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Saudara terkasih, cerita ini, ayat ini menggambarkan bahwa ketika Yesus datang dan minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes ngomong sama Yesus, harusnya aku yang harus kau baptis, bukan aku yang membaptis engkau. Ini jawaban Yesus, Matius 3 ayat 15 ini kepada Yohanes. Yesus menjawab, katanya, biarlah hal itu terjadi, biarlah engkau yang membaptis aku. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ayat ini saudara-saudara terkasih dengan jelas menyatakan bahwa Yesus sangat tunduk kepada otoritas yang ada di atasnya, yaitu kepada Bapanya. Padahal bisa saja Yohanes ketika itu sudah mengenali Yesus dengan cukup luar biasa baik. Dan dia tahu Yesus adalah Sang Juru Selamat yang sudah dikirimkan ke dunia. Dan Yesus bisa saja memanfaatkan itu. Tapi Yesus tidak mau. Inilah teladan yang Yesus ingin tinggalkan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang ada di sana. Sehingga hari ini bisa juga teladan itu sampai kepada kita semua. Orang saudara-saudara terkasih. Yesus tunduk kepada otoritas yang ada di atasnya. Ini yang kedua, lewat sikap dan tingkah lakunya. Yang ketiga, kita mau belajar bahwa semasa dia ada di dunia, semasa dia mengajar murid-muridnya, semasa dia mengajar banyak orang, tutur kata yang keluar dari mulut Yesus adalah tutur kata yang bijaksana. Khususnya ketika Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dia. Kita tahu semua ceritanya, saudara-saudara terkasih. Bagaimana orang-orang Farisi sering menjebak Yesus. Sering mencari-cari kesalahan Yesus lewat pertanyaan-pertanyaan. Yang mereka harapkan Yesus akan menjawab sesuai dengan apa yang mereka mau. Tapi ternyata Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya bahwa dia menjawab dengan tutur kata yang bijaksana. Dia jawab pertanyaan-pertanyaan itu tanpa mengorbankan kepentingan-kepentingan yang benar. Kita lihat di dalam Matius 12 ya, Matius 22 ayat 15 sampai 22. Salah satu cerita di mana waktu itu orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, apakah kami harus membayar pajak kepada Kaisar? Maka Yesus mengatakan di Matius 22 ayat 15 sampai 22 ceritanya. Salah satunya bilang begini ayatnya, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Luar biasa. Dia tetap menjawab dengan baik, tetap dengan tutur kata yang baik, walaupun ini dia tahu pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menjebak. Tapi kita tahu bersama, tentu Yesus punya hikmat yang luar biasa. Dia minta koin, dia minta dibawakan satu koin yang ada gambar Kaisar. Lalu dia menjawab seperti yang tadi, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini yang ketiga, saudara terkasih, ya. Nah, yang keempat yang ingin kita belajar keteladanan kepemimpinan, teladan kepemimpinan Kristus selama dia ada di dunia, yang juga kita bisa teladani, adalah sikap hidup yang benar-benar berpusat kepada Tuhan. Jadi Yesus benar-benar punya sikap hidup yang terpusat kepada Tuhan. Kita tahu bersama Yesus begitu radikalnya dalam kehidupannya dan dalam segala aspek hidupnya, dia begitu radikal kepada Allah. Semuanya dia senterkan kepada Bapanya. Semua dia fokuskan kepada Bapanya. Dia tidak pernah bertindak mengatakan, aku lebih berkuasa. Tapi semua dia kembalikan kepada Bapanya. Nah, artinya apa Bapak Ibu, saudara terkasih, sebagai pemimpin Kristen di poin yang keempat ini,
sikap hidup seperti Yesus ini, maka ini sangat kita perlukan. Kenapa? Sikap hidup yang seperti ini akan kita pakai sebagai dasar, akan kita pakai sebagai acuan untuk memimpin dan mengubah hidup orang lain untuk menuju ke arah yang lebih baik. Kita harus punya sikap yang seperti Yesus ini, ya, radikal kepada Allah dalam segala aspek hidupnya. Inilah yang harus kita juga contoh sebagai poin yang keempat, ya. Jadi sebagai pemimpin Kristen tadi, saya ulangi lagi, sikap hidup seperti Yesus sangat kita perlukan untuk menjadi dasar dan acuan kita memimpin, sehingga kita mampu mengubah, ya itu tadi, bring out the best in others, mampu mengubah hidup orang lain menuju ke arah yang lebih baik. Poin yang kelima yang kita bisa belajar hari ini dari sikap dan tingkah laku Yesus, teladan Yesus selama dia ada di dunia, yaitu melayani dengan hati hamba dan rendah hati. Dahsyat sekali. Melayani dengan hati hamba dan melayani dengan rendah hati. Ya, di dalam cerita kita sudah tahu bersama banyak cerita di mana Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati kepada murid-muridnya. Dia selalu mengajarkan muridnya untuk menjadi yang terkecil jika ingin menjadi yang terbesar. Selalu Yesus ajarkan kau harus jadi pelayan, harus jadi hamba, harus jadi yang terkecil untuk menjadi yang terbesar. Dan Yesus, ini yang harus kita tekankan Bapak Ibu, saudara terkasih, yang kita harus highlight. Yesus selalu mempraktekkan apa yang dia katakan. Inilah integritas Yesus. Dia selalu praktekin apa yang dia omongin. Ini penting buat kita, saudara terkasih, pemimpin-pemimpin yang dahsyat. Agar apa? Agar ketika kita memimpin, maka orang-orang yang kita pimpin, ya, orang-orang yang kita pimpin dengan sikap rendah hati kita, dengan sikap kita yang berhati hamba, maka mereka akan mau melakukan apa yang kita ajarkan. Karena apa? Mereka melihat bahwa kita juga konsisten mempraktekkan atau melakukan apa yang kita katakan. Integritas. Baik, saudara terkasih, itu yang pertama lewat sikap dan tingkah laku. Yang kedua kita mau belajar lewat pemahaman pikiran. Di sini maksudnya adalah bagaimana menjadi seorang pemimpin yang dapat mengubah pemahaman dan pola pikir yang seperti Kristus. Jadi kita harus, ya, Yesus sendiri mulai mengajarkan, karena pada saat itu teman-teman, saudara-saudara terkasih, pada saat itu orang-orang Farisi kan sudah punya pola pikir sendiri, ya, orang-orang Yahudi sudah punya pola pikir sendiri. Maka Yesus, ya, mulai mengajarkan mereka. Yesus berusaha perlahan-lahan memberikan pemahaman yang benar mengenai kerajaan Allah. Yesus memberikan pemahaman yang benar mengenai bagaimana untuk memperoleh keselamatan. Nah, ini bisa kita lihat, ya, di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 53. Semua pengajaran di atas bukit ini pengajaran tentang perumpamaan. Ya, perlahan-lahan Yesus ingin mengubah paradigma. Perlahan-lahan Yesus ingin mengubah pemahaman pikiran para murid dan orang-orang yang dia ajarkan, ya, yang mendengarkan pengajarannya. Kenapa? Ya, Yesus percaya bahwa dengan perumpamaan, artinya dengan mengadakan inovasi-inovasi, sesuatu hal yang baru, ya, itu yang akan membuat pengajaran yang dia ajarkan kepada orang-orang itu menjadikan mereka lebih terbuka wawasannya. Ya, dengan melakukan inovasi, memberikan perumpamaan di setiap pengajarannya, maka orang-orang akan terbuka wawasannya. Dan mulai mengalami pembaharuan di dalam hidupnya. Ya, so pemimpin-pemimpin yang hari ini mulai memimpin, yang sudah dipercayakan untuk memimpin, maka kita perlu mengajarkan, memberitahukan banyak hal lewat inovasi-inovasi. Ya, cara-cara baru. Ya, kadang-kadang dengan cara-cara yang lama mungkin orang sudah nggak bisa terima lagi. Tapi dengan inovasi kita sebagai seorang pemimpin, mungkin mereka bisa lebih terima.
Sehingga wawasan mereka bisa lebih terbuka. Sehingga pembaharuan pemikiran mereka bisa terjadi. Transformasi akan bisa terjadi. Ya, karena apa? Pembaruan pikiran dari para jemaat atau domba atau orang-orang yang dipercayakan untuk kita pimpin itu hanya akan bisa terjadi ketika pemahaman pikiran dari pemimpinnya juga berubah. Nggak bisa pemimpinnya pemahaman pikirannya nggak berubah tapi orang yang dipimpin jadi berubah. Nggak bisa. Ya, jadi pembaruan pemikiran para orang-orang atau orang-orang yang kita sedang pimpin ini akan bisa terjadi diawali oleh perubahan atau pemahaman pikiran dari pemimpinnya, dari kita yang memimpin mereka. Nah, domba-domba Allah atau orang-orang yang kita pimpin atau domba-domba Allah yang dipercayakan kepada kita itu layak dipimpin, garis bawahi ya, saudara terkasih, oleh pemimpin yang senantiasa diperbaharui akal budinya oleh hikmat dan roh Allah. Jadi orang-orang yang kita pimpin ini layak dipimpin hanya oleh orang-orang yang senantiasa dibarui akal budinya oleh hikmat dan roh Allah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan dibaharui akal budinya oleh hikmat dan roh Allah? Bagaimana caranya kita mampu membawa transformasi bagi orang yang kita pimpin untuk dapat menjadi pemimpin yang membawa transformasi seperti yang Yesus lakukan, saudara-saudara terkasih, maka terlebih dahulu kita harus serahkan seluruh kehidupan kita untuk dikuasai Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus. That's the important point. Seorang pemimpin untuk bisa membawa transformasi, untuk bisa merubah orang yang dipimpinnya, menjadikan atau memiliki pemahaman pikiran yang baik, yang pada akhirnya yang kita maukan adalah seperti Kristus. Ya, tujuan daripada memimpin ini adalah membawa yang terbaik dari mereka, potensi-potensi yang terbaik ini demi kemuliaan Tuhan. Untuk memiliki karakter yang seperti Kristus. Nah, transformasi ini bisa berjalan apabila sebagai pemimpin kita harus terlebih dahulu menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam penguasaan Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus. Amin. Ini yang paling penting, saudara-saudara kasih, yang membekali kita untuk menjadi pemimpin, baik di dalam keluarga, di dalam kelompok kecil, maupun dalam kelompok besar yang dipercayakan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, maka sebagai seorang pemimpin yang terus mempraktekkan sikap, tingkah laku, dan pemikiran serupa Kristus, maka kita akan dapat mengubah pemahaman dan cara berpikir orang-orang yang kita pimpin. Untuk apa? Untuk menjadi serupa untuk menjadi sempurna serupa dengan Kristus. Itu yang paling penting. Tanggung jawabnya berat. Berat. Bisa dilakukan? Sangat bisa. Karena kita punya teladan. Kita punya Yesus yang sudah terlebih dahulu melakukannya ketika dia ada di dunia. Pertanyaannya, kita mau gak ikut teladan ini? Yesus sudah mencontohkan begitu banyak teladan baik. Apa gunanya? Kenapa Yesus harus turun ke dunia? Rencana besar Allah agar Yesus, anaknya ini, memberikan teladan baik kepada kita semua. Untuk bisa kita ikuti. Karena Yesus sudah memberikan teladan baiknya ini, supaya kita semua bisa ikuti. Segala hal baik mengenai kehidupan Yesus sudah tercatat. Dengan mudah kita bisa temukan. Dengan mudah kita bisa jumpai. Dengan mudah kita bisa pelajari di dalam Injil. Bisa kita renungkan. Bisa kita evaluasi. Dan yang paling penting, kita bisa ikuti. Itu yang paling penting. Gak percuma kalau kita cuma sekedar ikuti. Renungkan. Ya, kemudian kita
evaluasi. Tapi kita gak pernah ikuti teladan baik ini. Teladan luar biasa. Teladan-teladan yang dahsyat ini. Yohanes 13 ayat 15 bilang begini Bapak Ibu, saudara terkasih. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, Yesus bilang begitu. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saya ulangi, Yohanes 13 ayat 13 sampai 15 berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yuk, saudara-saudara terkasih, para pemimpin yang dipercayakan untuk memimpin domba-domba Allah yang dipercayakan kepada kita. Yuk, mulai kita cek kembali motivasi kita ketika kita memimpin. Apakah karena paksaan? Apakah karena tuntutan pekerjaan? Atau apakah ada agenda-agenda tersembunyi yang kita miliki ketika kita memimpin? Yuk mulai kita cek hari ini. Masing-masing kita cek hari ini. Saya akan tutup saudara-saudara terkasih dengan 3 hal penting. Seorang pemimpin Kristen haruslah memimpin bukan berdasarkan keterpaksaan. Ingat baik-baik saudara terkasih. Seorang pemimpin Kristen haruslah memimpin bukan berdasarkan keterpaksaan. Bukan karena dipaksa, bukan karena dorongan orang lain, bukan karena paksaan orang lain. Yang kedua, seorang pemimpin Kristen harus memimpin bukan berdasarkan keinginan mendapatkan penghargaan atau memperoleh manfaat dari kepemimpinannya. Itu 2 hal penting yang jangan dilakukan. Tetapi yang harus kita lakukan, jadilah pemimpin Kristen yang harus memimpin berdasarkan keteladanan Yesus. Yang sudah terlebih dahulu ya mengubahkan hidup kita semua. Yang paling penting saudara-saudara terkasih, jadilah seorang pemimpin Kristen. Mari kita semua diajak untuk pagi hari ini, jadilah pemimpin Kristen yang memimpin berdasarkan keteladanan daripada Yesus yang sudah kita pelajari pagi ini. Kenapa? Karena Yesus sudah terlebih dahulu sangat baik di dalam hidup kita, bahkan teramat baik di dalam hidup kita, dan sudah mengubahkan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah hamba sampaikan pada pagi hari ini. Hamba sampaikan dengan cara yang sederhana. Hamba percaya Bapa, jika Engkau berkenan, maka firman-Mu ini boleh menjadi panduan, boleh menjadi pedoman bagi para pemimpin-pemimpin yang hari ini dipercaya untuk memimpin. Apakah itu pemimpin dalam keluarga, pemimpin di marketplace, dimanapun mereka berada Bapak, pemimpin di gereja. Kami semua disadarkan bahwa motivasi yang benar menyenangkan hati Tuhan dan menolong orang lain menemukan potensi terbaik dalam dirinya. Itulah motivasi yang selayaknya harus dimiliki oleh kami sebagai pemimpin-pemimpin Kristen. Terima kasih Bapak. Hamba juga mau berdoa untuk orang-orang yang hari ini mungkin makin banyak juga ya Bapak, yang sedang tertular dengan COVID-19, yang akhir-akhir ini negara kami sedang tidak baik. Akhir-akhir ini begitu meningkatnya penularan yang terjadi di negara kami. Dan mungkin itu bisa menimpa sanak saudara kami, sahabat-sahabat kami, siapapun orang-orang yang kami kenal dan juga yang mungkin tidak kami kenal. Hamba mau berdoa Bapak, lewat apa yang Engkau izinkan terjadi bagi kami sepanjang 1 tahun lebih ini, biarlah kami boleh tetap bersyukur. Biarlah kami tetap boleh mengakui bahwa Engkaulah sumber daripada segala kekuatan. Hanya kepadamu lah kami memohon, dan hanya kepadamu lah Bapa kami menyerahkan segalanya, seluruh hidup kami.
Biarlah kami mau istirahat, kami mau tenang untuk boleh terus memuji, bersyukur, dan memuliakan nama-Mu dari rumah-rumah kami. Bapa, kami percaya Kau akan lakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Terpuji termulia Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday Church. God bless you all. Terima kasih untuk Pak Erwin yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Dan saya mau mengajak kita semua bukan hanya sebagai pendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Yuk mari sama-sama kita bangun kehidupan kita sedemikian rupa sehingga kita menjadi pemimpin-pemimpin yang leading inside out. Mari sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan, kami boleh ditegur, kami boleh dihibur, kami boleh dikonfirmasi. Terima kasih untuk setiap pengajaran yang kami terima. Tuhan, hari ini kami berdoa biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati setiap jemaat FJ Medan. Berdoa buat keluarga demi keluarga. Aku percaya Tuhan akan ada keharmonisan di tengah setiap keluarga. Terjadi pemulihan hubungan antara suami, istri, orang tua dengan anak. Dan bahkan kerabat-kerabat yang lainnya. Aku percaya setiap keluarga yang ada di FJ Medan akan menjadi keluarga yang solid di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku juga berdoa buat setiap usaha dan pekerjaan setiap jemaat-Mu. Tuhan boleh memberkati mereka, berikan kesempatan demi kesempatan boleh ada di tengah-tengah pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan berkati juga setiap anak-anak-Mu yang bersekolah. Aku percaya Tuhan akan memberikan satu pengetahuan yang luar biasa, satu kedisiplinan untuk mau belajar, untuk mau berusaha Tuhan. Sehingga Tuhan boleh menjadikan setiap anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang unggul di sekolah mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Thank you church, happy Sunday and have a nice weekend.